Halo guys, gimana kabarnya? Sehat? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana dengan alur cerita film The Flu sebelumnya? Keren kan? Mimin jadi kepikiran membuat short video tentang COVID-19 yang sudah nyata-nyata melanda kita semua. Setidaknya jadi sejarah bagaimana kita semua manusia di dunia mengalami keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kira-kira di take down tidak ya? Oke, by the way, kali ini Mimin akan membahas film tentang wabah yang hampir mirip dengan cerita The Flu guys. Film ini berjudul Contagion yang rilis di tahun 2011. Perhatikan, film ini rilis di tahun 2011 tapi hampir sama dengan keadaan nyata di tahun 2020. Apakah benar film hanyalah cerita fiksi semata? Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Lanjut. Hei kakak yang cakep, dukung kami ya. Terima kasih kakak. Film diawali dengan hari kedua. Tunggu, lalu apa yang terjadi pada hari pertama? Hari pertama masih menjadi misteri guys, dimana hari itu adalah asal muasal sumber wabah penyakit yang mematikan ini. Karena pikiran-pikiran liar di sini akan bermain. Ada yang menganggap wabah ini adalah senjata biologis. Tak sedikit pula yang percaya konspirasi. Untuk itu, agar tidak salah paham, Mimin sarankan untuk nonton sampai akhir cerita ini ya guys. Oke, lanjut. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang duduk di bandara sambil menelpon. Perempuan ini bernama Elizabeth Emhoff dengan nama panggilan Beth. Dan dia akan pulang ke rumahnya di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Karena sebelumnya dia melakukan kunjungan kerja di Hong Kong. Di sini terlihat Beth yang kurang enak badan dengan batuk-batuk, dan di dalam telepon dia bilang kalau suhu badannya agak tinggi. Dan sesampainya di rumah dia disambut oleh suaminya dan anaknya, Mitch Emhoff, dan anaknya bernama Clark Morrow. Scene beralih di Hong Kong, kita ditunjukkan orang yang bergejala sama dengan Beth. Laki-laki ini seperti sedang demam dengan gejala batuk-batuk. Dia pulang bertemu dengan istrinya. Setelah itu dia keluar berjalan seperti setengah sadar dan tiba-tiba di Tokyo, Jepang, perhatikan laki-laki ini. Di London, Inggris, pada wanita ini terlihat tanda gejala yang sama dan tiba-tiba dia meninggal dengan mengeluarkan buih dari mulutnya. Hari ketiga, di San Francisco, California, terlihat jurnalis yang melihat berita tentang penyakit aneh. Mereka adalah Alan, Crumwell, dan Lorraine. Alan mengusulkan untuk menyebarluaskan berita ini, tapi Lorraine tidak berani mengambil risiko karena berita ini menyebar hanya melalui website umum dan belum ada berita resmi yang dikeluarkan dari pemerintah terkait. Karena Lorraine bersikeras tidak mau mengambil berita itu, Alan pun meninggalkannya. Di sisi lain, Emhoff pergi ke sekolah Clark. Oh ya, di sini diberitahu kalau Clark adalah anak tiri Emhoff. Dengan kata lain, Beth adalah istri baru Emhoff. Emhoff mendapat kabar dari gurunya bahwa Clark sedang tidak sehat badan dengan panas yang tinggi. Dan terlihat di sini Clark batuk-batuk. Emhoff pun bercerita bahwa ibunya di rumah juga sedang sakit dan dia pun membawa anaknya pulang. Esoknya, hari keempat, di sini terlihat Beth yang mulai jatuh dan kejang-kejang. Emhoff yang panik pun segera membawa Beth ke rumah sakit. Di rumah sakit, kejang-kejang Beth semakin hebat. Meski para dokter sudah berusaha sekuat tenaga, tapi nyawa Beth tidak tertolong. Dan Emhoff pun sangat shock dengan kejadian itu. Dia tak menyangka, baru saja mereka bersama-sama, kini istrinya harus pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Saat masih di perjalanan pulang, Emhoff mendapat telepon dari tetangganya. Dia berkata bahwa anaknya Clark pingsan dan tubuhnya sangat panas. Sesampainya di rumah, betapa terpukulnya dia melihat Clark yang terbaring kaku dengan mulut yang mengeluarkan buih. Kini anak tirinya juga telah tiada. Hari kelima, Jenewa, Swiss. Kabar ini sudah sampai di Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Para ahli pun mulai menelusuri letak awal wabah ini menyebar. Menurut laporan, mereka mendapati awal wabah ini terjadi di Beijing, Hong Kong.
Mereka mulai melakukan rapid test dan memberlakukan karantina di tempat-tempat zona merah. Kembali ke Beth, istri Emhoff kini sedang dilakukan autopsi untuk mencari apa penyebab kematiannya. Dan setelah membelah otaknya, para dokter pun kaget melihat jaringan otak Beth yang sudah hancur. Oh my God. Di Guangdong, Cina, istri dari laki-laki yang meninggal ditabrak tadi kini juga meninggal di dalam bus. Dia mengeluarkan buih dari mulutnya sambil memegangi abu jenazah suaminya. Hari ke-6 di rumah sakit Emhoff yang sedang menjalani isolasi dijenguk oleh anak kandungnya bernama Jory Emhoff. Scene berpindah ke Atlanta, Georgia, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau disingkat dengan CDC. Departemen ini dipimpin oleh Dr. Alice Schiffer. Di sini terlihat dia sedang berdiskusi dengan asistennya bernama Dr. Erin Mears. Dia menyuruh Erin untuk pergi ke Minneapolis untuk menyelidiki kasus yang sedang terjadi di sana. Karena menurut laporan di sana ada 32 kasus, 5 orang tewas dengan gejala yang sama. Sebelum pergi, Dr. Schiffer berpesan kepada Erin untuk selalu menghubunginya jika ada sesuatu yang terjadi. Dr. Erin pun segera menuju ke lokasi. Sesampainya di Departemen Kesehatan Minnesota, Dr. Erin melakukan rapat dengan para ahli di sana. Kini sudah ada 47 kasus dan 8 orang meninggal dengan kasus yang sama. Dr. Erin berkata menurut pengamatannya virus ini menyebar melalui udara dengan cara kontak langsung antara pasien dengan orang sekitar. Dan virus ini akan masuk melalui alat pernafasan, hidung, dan mulut. Atau cara yang kedua melalui sentuhan tangan. Karena secara sadar atau tidak sadar manusia sering menyentuh area wajah baik itu hidung ataupun area mulut rata-rata 3-5 kali tiap menit. Dengan kata lain 2-3 ribu kali dalam sehari. Dan jika tangan pasien ini menyentuh orang lain atau memegang barang yang disentuh orang lain, maka virus ini dapat berpindah. Dalam bahasa para ahli mereka menyebutnya dengan vomits. Oh, jadi ini alasan kita dihimbau untuk menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Ternyata untuk keselamatan dan kesehatan kita pribadi. Ternyata bukan konspirasi. Lanjut. Untuk mengetahui jenis penyakit ini dan seberapa cepat dia menular, Dr. Erin menyuruh untuk mengirimkan sampel ke CDC yang memiliki laboratorium tingkat 4 biosafety. Dan benar saja di dalam laboratorium virus ini termasuk varian baru. Virus ini kebal terhadap semua varian antibodi yang sudah ada. Karena tidak tahu virus apa yang mereka hadapi, mereka pun mengirimkan kepada yang lebih ahli yaitu Dr. Sussman di California. Ingat jurnalis yang bernama Alan, ternyata dia sudah menunggu Dr. Sussman di depan gedung. Dia melemparkan pertanyaan-pertanyaan liar seperti senjata biologi dan konspirasi. Tapi Dr. Sussman tidak menanggapinya. Hari ke-7 Dr. Schiffer, kepala CDC, dipanggil oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri. Di sini para pemimpin pertahanan menduga ada pihak yang menggunakan senjata biologis seperti flu burung untuk menyerang negara lain. Tapi Dr. Schiffer tidak mau menyimpulkan apa-apa tanpa data yang valid dari laboratorium. Kembali ke Minneapolis, di sini Dr. Erin mulai melakukan tracing kepada eksekutif perusahaan AIMM. Dia mencari orang-orang yang pernah bersinggungan dengan pasien Beth Emhoff sebelum meninggal, riwayat perjalanan, dan siapa saja yang kontak dengannya. Di sini diketahui seorang laki-laki bernama Aaron Barnes yang menjemput Beth di bandara setelah pulang dari Hong Kong. Dengan segera Dr. Erin menelponnya. Ternyata kini dia sedang berada di dalam bis dan dia berkata bahwa dia tidak enak badan. Dia juga merasakan panas badan yang tinggi serta batuk-batuk. Dr. Erin mengimbau agar dia segera turun dari bis dan jangan sampai bersentuhan dan bicara dengan orang-orang di sana. Tapi di sini terlihat Aaron memegangi besi tiang bis. Tak selang lama tim medis pun sampai menjemput laki-laki ini dan memberikannya masker. Dr. Erin kini mendatangi Emhoff, suami Beth. Dia bertanya keadaan Beth sebelum pergi dan setelah kembali dari Hong Kong.
Dokter pun bertanya bahwa Beth sempat singgah di Bandara Chicago cukup lama. M-Hope pun berkata bahwa Beth dulu pernah punya hubungan spesial dengan orang di Chicago bernama John Neal. Dan benar saja, John Neal sudah wassalam. Ternyata Beth sempat menemui John Neal untuk melepas rindu. Dengan kata lain, Beth selingkuh di belakang M-Hope. Kembali ke CDC, dari hasil laboratorium, virus ini memiliki dua unsur gen, yaitu gen kelelawar dan gen babi. Virus ini dapat berkembang dengan pesat di dalam tubuh manusia atau disebut sebagai tubuh inang. Di dalam sejarah, ini merupakan varian virus mematikan terbaru yang sangat berefek di sistem pernafasan dan jaringan otak. Dengan kata lain, dibutuhkan waktu yang lama untuk membuat obat atau vaksin yang lulus uji coba. Sedangkan virus begitu cepat menyebar. Hari ke-8, Dr. Siver melakukan jumpa pers karena sampai saat ini belum ditemukan vaksin atau obat yang sesuai untuk menangani virus ini. Dia memberikan himbauan kepada warganya untuk menjaga protokol kesehatan. Di sisi lain, Dr. Leonara Orantes, utusan dari Departemen WHO, ditugaskan untuk pergi ke Hong Kong menyelidiki asal wabah ini. Di sana dia ditemani oleh Sun Feng. Dr. Leonara mulai melakukan tracing dari keterangan pasien yang masih hidup mendatangi tempat kejadian dan dia menarik kesimpulan bahwa semua berawal dari kasino. Dia pun meminta Sun Feng untuk mencarikan data CCTV tempat kasino tersebut. Di hari ke-12, usaha pembuatan vaksin masih dilakukan, tapi semua antibodi atau vaksin lumpuh oleh virus tersebut. Di rumah sakit, M-Hope yang masih diisolasi tapi tidak menunjukkan gejala dan kondisinya masih tetap sehat. Dia pun bertanya kepada dokter kenapa tidak mengambil sampel darahnya saja untuk antibodi atau sekarang kita menyebutnya plasma darah. Tapi dokter bilang untuk membuat plasma darah diperlukan waktu yang lama dan biaya yang sangat mahal. Untuk catatan, film ini dibuat pada tahun 2011, sedangkan film The Flu yang Mimin review kemarin dibuat pada tahun 2013. Jadi kemungkinan teknologi pembuatan plasma darah masih belum berkembang di film ini. Di sisi lain, Dr. Siver menghubungi Dr. Erin untuk menanyakan keadaannya. Dr. Siver pun berpesan untuk istirahat yang cukup dan menjaga pola makannya. Di sini terlihat sebenarnya Dr. Erin sangat kelelahan menangani kasus ini. Kembali ke Dr. Leonara, setelah berhari-hari memantau rekaman CCTV, betapa terkejutnya dia. Ternyata semua korban-korban yang mati di belahan negara lain, mereka sempat bertemu dengan Beth di kasino ini. Tapi pemerintah Hong Kong menyangkalnya. Dia berkata itu hanyalah dugaan semata dan tidak bisa dijadikan data yang valid. Pemerintah Hong Kong memohon untuk tidak menyebarkan berita yang belum valid ini. Karena imbasnya, semua negara akan menyalahkan Hong Kong sebagai penyebar virus dan kekacauan di seluruh negara. Hari ke-14, Dr. Erin yang bangun dari tidurnya sambil batuk-batuk, dia pun mengambil termometer untuk mengecek suhu badannya. Dan kemudian dia menelpon Dr. Siver. Di dalam telepon dia berkata kepada Dr. Siver bahwa dia susah menelan, sakit kepala, batuk-batuk, dan suhu tubuh yang tinggi. Dr. Siver yang mendengarnya pun sangat sedih. Dia tak menyangka orang kepercayaannya juga ikut menjadi korban. Kini Dr. Erin berada di tempat yang sama dengan pesakit lainnya. Meski Dr. Siver sudah meminta bantuan kepada Angkatan Udara untuk menjemput Dr. Erin, tapi mereka tidak bisa menolongnya karena protokol pemerintah. Mendengar itu, Dr. Siver pun sangat kecewa karena dia tidak bisa membantu atau menyelamatkan orang kepercayaannya. Sementara di Minneapolis, M-Hope yang meminta kepada pemerintah untuk menguburkan jenazah istri dan anaknya, tapi ditolak. Jenazah istri dan anaknya akan diserahkan kepada pihak medis dengan EPD lengkap tanpa dihadiri saudara atau kerabat untuk menghindari penyebaran wabah yang lebih masif. Kembali ke Hong Kong, Dr. Leonara menyiapkan berkas hasil temuannya untuk dikirim ke kantor pusat WHO. Di sini Sun Feng bertanya, apakah Amerika sudah menemukan obat dan menyembunyikannya? Apakah pihak WHO juga bekerja sama dengan Amerika untuk menyembunyikan obat tersebut? Dr. Leonara pun menyanggah, dari mana kau dapat berita itu? Sun Feng bilang, dari internet. Dr. Leonara berkata bahwa berita itu adalah hoax dan jangan mempercayainya.
Tapi siapa yang sangka Sun Feng nekat menculik Dr. Leonara untuk meminta vaksin dari pihak Amerika. Ternyata berita hoax telah membuatnya berani berbuat nekat. Dan kini Dr. Leonara disembunyikan di desanya bersama warga dan keluarganya yang tersisa. Sun Feng berkata bahwa dia terpaksa melakukan ini karena ibunya sudah meninggal akibat wabah ini dan dia tidak bisa melihat jika keluarganya harus mati lagi. Sedangkan berita hoax yang ada di internet sendiri tak lain adalah buatan Alan. Alan memanfaatkan kekacauan yang terjadi untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan Alan berani mendebat Dr. Siver di wawancara TV dengan argumen-argumen yang tidak berdasarkan data. Dia berkata bahwa pemerintah menyembunyikan obatnya untuk meraup keuntungan. Tapi sebenarnya yang terjadi, Alan lah yang memanfaatkan dan mencari keuntungan. Di dalam videonya dia berpura-pura terpapar oleh virus, kemudian dia meminum obat dan esoknya dia sembuh. Dari situ dia mendapat panggung. Orang-orang mulai percaya akan dunia tipu-tipu yang Alan buat. Semua yang dia masukkan di internet menjadi viral, secara otomatis menjadi lahan cuan bagi Alan. Di internet dia membocorkan bahwa obatnya adalah Forsythia. Akibat hoax itu semua orang mencari obat Forsythia. Hingga terjadi kekacauan dan penjarahan di apotek, supermarket, dan tempat-tempat umum lainnya. Siapa yang sangka efek hoax yang dia buat ternyata lebih parah dari virus itu sendiri. Hari ke-18, melihat keadaan kotanya sudah semakin parah, Emhoff yang mencoba pergi ke kota sebelah, tapi lockdown antar kota sudah semakin diperketat. Di sisi lain, kondisi Dr. Erin kini tengah sekarat oleh virus, hingga harus meregang nyawanya. Dan kini dia dikuburkan secara massal bersama korban lainnya. Dia dikuburkan tanpa penghormatan atas jasa-jasa pengabdiannya. Hari ke-21, virus ini semakin menyebar bukan hanya di benua Asia, Amerika, Eropa, tapi sudah sampai di benua Afrika. Hari ke-26, korban yang meninggal di Amerika Serikat kini mencapai 2,5 juta jiwa dan 26 juta jiwa untuk di seluruh dunia. Di samping itu ada kabar gembira dari lab CDC. Uji coba vaksin yang ke-57 kepada kera ini berhasil. Dengan penuh resiko, Dr. Ali menyuntikkan vaksin ke tubuhnya sendiri meski belum membuat laporan. Setelah itu dia mendatangi ayahnya yang ternyata ayahnya juga terpapar oleh virus ini. Dia memberitahu ayahnya kalau dia sudah berhasil membuat vaksin. Mereka pun bahagia bercampur sedih. Kini setelah resmi mendapatkan izin, pembuatan vaksin dilakukan secara massal. Tapi untuk mencakup seluruh negara dibutuhkan waktu yang lama. Untuk itu penduduk mesti menunggu giliran untuk mendapatkan jatah vaksin. Di sini ada perbedaan di mana pemberian vaksin dengan dihisap di hidung bukan disuntikkan. Dan bagi mereka yang sudah vaksin akan diberikan barcode di tangannya sebagai tanda. Di sisi lain, Dr. Siver pulang ke rumahnya karena istrinya memberitahu kalau ada orang-orang bertopeng yang menjarah rumahnya untuk mencari vaksin. Meskipun sejatinya Dr. Siver tidak menyimpan vaksin tersebut di rumahnya. Sedangkan Alan kembali berulah. Dia berkata kalau vaksin yang dibuat pemerintah bisa mengakibatkan efek samping seperti autis, narkolepsi, atau kanker. Dia berencana akan melancarkan massa untuk anti vaksin atau menolak vaksin. Tapi di luar dugaan ternyata militer sudah memata-matainya untuk menangkap basah atas tindakannya. Di Cina, Dr. Leonara sudah mulai akrab dengan warga desa Sun Feng. Dia mengajari anak-anak di sana bahasa Inggris. Sun Feng yang mendapat kabar bahwa WHO bersedia melakukan pertukaran antara Dr. Leonara dengan vaksin, dia pun segera membawa Dr. Leonara. Setelah mendapatkan vaksin, dia memberikan satu untuk Dr. Leonara. Terlihat sejatinya di sini Sun Feng sangat perhatian kepada Leonara. Dan sesuai kesepakatan, Sun Feng pun menyerahkan Dr. Leonara. Tapi dari tatapannya, sepertinya dia sangat sedih karena harus berpisah. Di bandara, temannya diberitahu bahwa vaksin yang diberikan kepada Sun Feng adalah tiruan alias palsu. Leonara yang mengetahui hal itu langsung pergi. Pergi kemana ya? Entah, mungkin kembali ke desa Sun Feng karena di film ini tidak dijelaskan. Di sisi lain, kebohongan Alan sudah terungkap. Melalui uji sampel darah, terbukti bahwa dia tidak pernah terpapar virus. Dengan kata lain, berita yang dia sebarkan di internet adalah hoax. Tapi mengejutkannya, Alan dapat mengantongi 4,5 juta US dollar dari hasil blog yang dia tulis tentang berita hoax tersebut. Luar biasa. Tapi di sini dengan songongnya, dia dapat bebas dari hukuman. Mungkin karena dia dapat menyewa pengacara kondang atau gimana, di sini juga tidak dijelaskan.
Kini virus MEH1 disimpan bersama virus SARS dan H1N1 sebagai sejarah virus yang sempat mengancam kehidupan manusia. Keadaan sudah mulai semakin normal. Emhoff yang melihat foto mendiang istrinya bersedih. Siapa yang sangka istrinya telah pergi dalam waktu yang cepat. Di akhir film ditunjukkan kelelawar yang memakan pisang lalu dia bawa ke kandang babi. Kemudian sisa pisang itu dimakan oleh babi. Babi tersebut lantas dibawa ke restoran untuk dimasak. Chef yang sedang mengolah babi tersebut harus berhenti sejenak karena ada panggilan. Tanpa cuci tangan, hanya mengelapkan tangan pada baju masaknya, dia pun keluar untuk memenuhi permintaan foto bersama pelanggan. Pelanggan itu adalah Beth, ya, Elizabeth Emhoff, istri Emhoff. Dan itu adalah misteri di hari pertama. Sungguh kejadian yang terjadi secara kebetulan dan di luar dugaan. Jadi inilah alasan kenapa di dalam DNA virus MEH1 terdapat DNA kelelawar dan DNA babi. Ending yang sangat mencengangkan. Bagaimana setelah menonton film ini? Jadi tahu manfaat cuci tangan dan pakai masker kan? Semua itu untuk kesehatan dan keselamatan kita sendiri kok. Terutama orang sekitar yang kita sayangi. Pesan yang Mimin dapat dari film ini, jangan mudah percaya dengan isu-isu hoax yang tidak jelas asalnya dari mana. Mimin di sini pamit dan tak lupa Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe dan setia sampai detik ini guys. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, tetap jaga kesehatan, sehat selalu dan jangan menyerah dengan keadaan. Jika kalian ada kritik dan saran, tulis saja di kolom komentar ya guys. Akhir kata, Mimin tunggu di cerita selanjutnya ya. Dan lanjut.